Ya tidak boleh ya. Nyetel murotal kemudian nggak ada yang mendengarkan. Dosa. Kalau nyetel murotal khusyuk mendengarkan. Seperti itu. Ya, jangan nyetel murotal kemudian ditinggal aktivitas macam-macam, nggak ada yang mau mendengarkan. Ini dosa. Itulah beberapa adab ya, yang berkaitan dengan membaca Al-Quran. Dan sekali lagi, membaca Al-Quran ini bisa menjadi sebab seseorang itu hatinya bahagia, hatinya tenang. Bahkan baca Al-Quran itu pahalanya besar. Orang baca Al-Quran 1 huruf, pahalanya 10 pahala kebaikan. Ada yang pernah ngitung berapa jumlah huruf dalam 1 halaman Al-Quran? Kasih hadiah. Ada yang pernah ngitung? Saya pernah ngitung sama teman saya dulu. Ya, ketika masih kuliah itu kan nggak banyak pekerjaan. Tak hitung sama teman saya, itu kurang lebih Al-Quran dari Departemen Agama itu ada 500 huruf. 1 halaman itu. Antum baca Al-Quran, paham tidak paham, dibaca 1 halaman, langsung dapat berapa pahala? 500 kali 10, 5.000 pahala kebaikan. Jadi mas dapat berapa halaman baca? Pakai habis 20 ayat ada. Masya Allah, itu panen pahala. Kerja pulang juga bawa pahala luar biasa. Maka perbanyak baca Al-Quran. Nabi mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalih. Barang siapa membaca 1 huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia mendapatkan 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Dan kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sehingga ketika orang baca alif lam mim, dia dapat 30 pahala kebaikan. Untung orang yang baca Al-Quran. Sekarang kita masuk resep yang kelima agar seseorang hidup bahagia. Ini resep yang luar biasa, yaitu adalah berbuat baik kepada orang lain. Di antara resep agar bisa hidup bahagia adalah suka berbuat baik kepada orang lain. Maka semakin kita ini berbuat baik kepada orang lain, maka semakin hidup kita ini bahagia. Dan Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Maka orang yang paling bahagia hidupnya di dunia ini adalah orang yang berbuat baik kepada orang lain. Bahkan orang kafir ini, kalau dia berbuat baik kepada orang lain, maka dia merasakan kebahagiaan. Walaupun kebahagiaan yang dirasakan oleh orang kafir ketika berbuat baik kepada orang lain itu tidak sama dengan kebahagiaan orang mukmin ketika berbuat baik kepada orang lain. Jauh lebih nikmat, lebih bahagia orang mukmin ketika berbuat baik kepada orang lain. Maka Anda lihat, salah satu orang paling kaya di dunia ini, bahkan pernah menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia. Walaupun katanya sekarang digeser kekayaannya oleh yang memiliki Amazon itu ya, itu Bill Gates. Bill Gates itu uangnya banyak, dan dia salah satu manusia yang kegiatan sosialnya paling besar. Bantu ini, bantu itu, bantu ini, bantu itu. Uangnya banyak. Nah, kenapa Bill Gates melakukan itu? Karena dia merasakan kebahagiaan ketika berbuat baik kepada orang lain. Orang kafir saja ketika berbuat baik kepada orang lain merasakan kebahagiaan. Bagaimana kita orang beriman kalau berbuat baik kepada orang lain? Tentu mendapat